Yang bikin agama Kristen bukan Yesus. Yunani, Kabuala Romawi, dari Dr. Atwin kita baca itu, Kaisar Messiah kita baca itu yang bikin sampai kita Yesus Messiah, Caesar Messiah, John Atwell. Oh, udah baca juga bukunya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan di channel Muhasabah Media. Di video kali ini seperti biasa kita akan melihat dan sama-sama mereaksi sebuah video perdebatan lintas agama dari pihak Islam, yaitu ada Ustadz Ahmad Kainama. Kita tahu betul bagaimana track record dari Ustadz Ahmad Kainama. Beliau masih aktif dalam perdebatan atau diskusi lintas agama. Dan dari pihak Kristen, seorang pendeta yang dalam hal ini tidak mau menyebutkan inisialnya, akan tetapi pendeta ini berasal dari daerah Manado. Bagaimana keseruannya? Sebelum itu, bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Silahkan berbelanja, cek link yang ada di deskripsi video ini. Ikhwan semuanya bisa mendapatkan berbagai voucher yang menarik selama promo Big Ramadan Sale di Shopee. Segera check out, jangan sampai kehabisan. Kita ke videonya. Pada saat di malam yang penuh berkat ini kita bisa baku kumpul, itu dalam rangka menuju kemana sebetulnya? Nah, menuju ke berdialog untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Iya, soalnya tadi dengan segala rasa hormat, Bung, sebetulnya pemahaman Bung yang sangat kami hormati semua di sini adalah pemahaman yang tidak menerima bahwa Isa itu adalah Jesus, gitu. Begitu. Jadi saya senang juga tadi begitu Bung mulai bawa Al-Baqarah begitu. Bung pernah baca Arabnya? Belum. Ya. Kalau Bung bilang agama kita adalah agama yang saling menghormati, saling ini. Ada satu hal yang Bung lupa, bahwa kekristenan apapun denominasinya itu adalah agama syiar. Tahu agama syiar? Agama mission, agama zendingle, agama yang disebarkan. Dan karena agama ini zendelingan, maka agama ini bertumpu kepada Matius 28:19 toh? Ya, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi haleluya di F, haleluya di F. Habis itu persembahan, jangan lupa. Nah, maksudnya begini, sebentar. Saya ini kasih padanan dulu agar kita tidak terlalu jauh, sementara intinya kita tidak dapat. Begini, Islam agama syiar. Fadzakir innama anta muzakkir, sampaikanlah saja. Kamu hanya sebatas menyampaikan. Dan kedua agama ini berdiri di atas satu pola pekabaran. Sama. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika didapati kedua agama ini berbagi tempat di daerah yang sama, area yang sama, namanya Republik Indonesia. Karena justru ada orang-orang yang, maaf ya Bung, tidak memiliki pemahaman yang sejalan dengan Bung dari kekristenan. Contoh begini, secara tidak disadari Islamofobia sudah masuk ke Indonesia. Karena sudah tidak laku di negaranya Bung Haris, di Amerika dan Eropa, mereka masuk ke negara-negara Asia. Dan sasarannya adalah yang bisa menyerap Islamofobia tanpa reserve, paling mudah adalah kekristenan. Maaf, apa yang Bung sampaikan ini
adalah satu paham yang sangat dasar, yang sebetulnya dipakai oleh orang-orang Islamofobia yang masuk ini sebagai casing aja, Bung. Yang terjadi sekarang adalah maaf ya, dengan segala rasa hormat, Bung, orang Kristen untuk menyatakan bahwa Islam di Indonesia mayoritas yang zalim. Ini berlaku sejak tahun kapan? 2014 ke sini. Begini, Bung. Dan itu diserap. Kenapa? Karena merasa bahwa pejabat-pejabat di Republik ini itu kebanyakan dikuasai oleh Muslim. Padahal itu tidak benar, betul? Itu tidak benar. Nah, ini diangkat ke permukaan, Bung. Sehingga timbullah satu permasalahan ketika para Islamofobia ini mulai menjalankan programnya. Apa itu? Contoh, ada sekelompok orang dari denominasi, karena di Indonesia saja, brother, sudah 4.200 denominasi sampai dengan tahun 2022. Di Jawa Barat ada 670 denominasi, dan ketemu sama om dan tante di Gambir itu, di sinode itu, dia bilang, "Hey, Tinus," dia panggil saya masih Agustinus tuh, "Tinus sudah duduk dulu. Kok sembarang aja, data dari mana?" Beta bilang begini, "Nanti beta yang kasih buat om dan tante. Kalau om dan tante belum punya, bukan berarti beta kasih panas keadaan, bukan, tapi memang ini keadaannya. Coba kau cari, Tinus." Saya berjalan ke statistik, dan itu data semua dibuka dari mulai tahun 2002. Kekristenan sekarang diajak untuk memahami Kristen yang bukan Kristen. Kekristenan diajak oleh masa atau waktu ini ke dalam pemahaman tentang Yesus yang bukan Yesus. Kristen, begini, contoh, beta minta maaf dulu sebelumnya, beta minta maaf. Bung bilang begini, "Saya dekat dengan Islam, karena Islam tidak makan babi, saya bahkan tidak makan yang bernyawa." Itu tidak ada aturannya dalam Yahudi, begitu, Bung. Beta mau bilang begini, langsung terus terang aja. Istilah Kristen artinya Christianorum atau Christianos. Itu dari bahasa Yunani yang artinya I will follow him wherever he may go. Kau tidak terima alasan apapun, kau tidak terima dasar paparan, tesis, premis tentang Jesus is not dead. Jesus is not die on the cross. Orang Kristen nggak mau terima itu. Kenapa? Katanya kau cinta. Iya, karena aku cinta maka dia harus mati. Ini aja kan udah nggak fit dengan humanity, toh? Humanity, kemanusiaan. Mana ada orang yang merasa bahagia dan merasa mencintai kalau melihat yang dicintainya mati, dibunuh tanpa ada kesalahan? Come on, as a human bagaimana? Contoh yang tadi Bung bilang di depan, penggunaan kata Allah. No, Allah is definitely, precisely, itu adalah milik orang Islam. Nah, ini masalah ini tidak pernah dibuka, Bung. Sehingga sekarang ini berbenturan. Allah itu di dalam Bible diganti dari nama menjadi gelar. Dari proper name menjadi generic name. Kan ini dasarnya saya sudah salah. Itu makanya kita tadi sampaikan, maaf. Naam, betul. Kita tadi, mengapa kita sampaikan surat Maryam itu? Karena saya tahu kita di Muslim itu tidak ada Allah lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Esa. Iya. Tapi kenapa ada Nabi Isa di situ? Ternyata saya baru tahu kalau terjemahannya dia hanyalah seorang utusan, Iya. bukan Allah. Di dalam Alkitab juga sendiri ada 10 hukum. Di situ dia tulis, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Ya, maaf. Jadi Itu bukan kitab, Bung. Itu punya orang Yahudi. iya. Jadi di sini, jadi artinya mohon maaf juga. Ya. Ini kita berdiskusi. Asik. Kita sama-sama. Jadi kalau Tuhan itu Esa, dia satu, berarti tidak ada Tuhan yang lain. Betul. Kenapa belakangan sudah ada 3 in 1? Jadi itu yang saya mau untuk kita sama-sama berdiskusi Ya. dan mencari satu titik untuk saya juga bisa mengetahui yang sebenarnya. Baik, insya Allah. Gitu. Insya Allah. Nama Allah itu kan ada namanya personal name. Tapi orang sudah bikin dia punya general name.
Kalau di Muslim mungkin tidak seperti Kristen. Kalau Kristen itu ada Bapa, ada Tuhan, ada sahabat, ada kekasih, ada sebagai anak, ada juga sebagai itu. Jadi ya, kadang-kadang secara pribadi saya bingung sebenarnya ini tugasnya apa sebenarnya, mau jadi Tuhan atau mau jadi hamba atau menjadi apa atau jadi apa, maksudnya Baik. seperti itu. Baik. Apakah Tuhan itu bisa jadi segala-galanya tuh? Di Muslim juga seperti itu atau bagaimana? Karena apa ya, kita bicara tentang keilahian, kemahakuasaan. Baik, insya Allah. Seseorang itu tidak bisa kita bilang bahwa dia bisa jadi ini, bisa Ya. jadi itu. Di dalam keislaman sudah final dan itu adalah pemahaman langsung yang didapat oleh baginda Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW melalui penyampaian firman Allah yang disampaikan oleh the messengers juga, namanya Jibril alaihissalam. Itu sudah konkret dan itu sudah baku. Karena kenapa bilang baku? Karena itu tidak bertentangan dengan yang tadi saya bilang, sisi human dari human, sisi humanity-nya. Ketika disebutkan bahwa Allah itu adalah ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam kepada baginda yang mulia Sayyidina wa Maulana Rasulullah Muhammad SAW, itu ketika disebarkan, Bung, tidak gini nih. Orang yang mendengar tidak gini. Apa sih? Tidak. Kenapa? Karena secara alamiah manusia tidak bisa menerima Tuhan itu lebih dari satu. Secara alamiah. Yang tadi Bung bilang bahasa Ibraninya. Ahad. Iya. Shema Yisrael, dengar. Shema itu begini. Shema Wahai orang Yisrael. Israel, Allah itu Adonai, karena Yod Hei tidak boleh disebut. Ya. Adonai Eloheno, our God. Iya. Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Ketika disampaikan pertama kali oleh Moshe Rabbeinu kepada orang Israel, secara alamiah orang Israel tidak tolak. Kenapa? Karena memang begitu Jadi- alamiahnya. Nah, ketika sampai kepada pemahaman bahwa ini mau jadi yang mana nih, anak atau Roh Kudus? Tiga aja dulu deh ya. Minta tolong begini. Bung kan tadi bilang, saya harus tahu dari awalnya kenapa bisa jadi begini. Tadinya satu, kenapa bisa jadi begini? Ya, ada satu rangkuman, Bung. Jadi tahta suci Vatikan memberikan perintah khusus kepada satu orang yang namanya Geronimo Conida. Bung pernah dengar itu? Geronimo Conida untuk membuat lukisan Trinitas yang turun langsung dari Bapak Eusebius pada tahun 381 Masehi itu. File titik 2 Trinity spasi Geronimo. Jadi lukisan beneran, Bung, bukan buatan orang Islam. Pertama kali itu. Mau nggak, Bu, terima Tuhan kayak gitu? Lo Adonai Leha Elohenu Hefarim Alpanai, artinya di wajahku tidak boleh ada yang lain di hadapanku. Jadi Adonai ya, Shema Israel, Adonai Yahuwa Eloheinu, Adonai Yahuwa Ehad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Itu persaksian. Jadi sama. Enggak sama. Oh, beda. Maaf. Gak apa-apa. Santai aja. Apa perlu minum air putih? Artinya bahwa Tuhan itu, apapun itu, tidak ada yang seperti Tuhan. Tidak ada yang setara selain dengan dia. sendiri. Iya. Maksudnya begitu. Ya, maksudnya begitu. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Tapi siapakah Tuhan itu? Ya, Tuhan itu adalah Dia yang Maha Kuasa, yang Ya, siapa? Kalau Islam kan ditanya, Ustaz Tipung, Tuhan itu Tuhan adalah siapa? Allah. Udah beres. Allah. Iya. Allah Bung, Subhanahu. saya tanya sekarang. Bung, dengan segala rasa hormat, Bung. Ya. Bapak guru, Beta mau tanya Bapak guru. Bapak guru, Tuhannya berapa? Tuhan. Shema Israel, Adonai Yahuwa Eloheinu, Adonai Yahuwa Ehad. Ya berarti berapa? Siapa namanya? Dalam bahasa Ibrani. Enggak. Dalam agama, Bung. Kan ini saya tanya Ustaz Tipung. Ustaz Tipung, siapa Tuhanmu? Allah. Berapa, Jum?
Tuhanmu. Satu. Beres. Ya. Kita nggak putar-putar, kita nggak lama. Bung, Tuhan ada berapa kah? Bilang satu toh? Iya. Namanya siapa? Kan perlu nama. Kalau dia kan namanya udah jelas. Itu nama. Allah itu bagiku nama. Proper name. Bukan generic name. Bukan gelar. Nama. Karena saya masih menggunakan bahasa yang sama dengan saudara-saudara kita yang Muslim dari Apa bahasa tuh? Arab, yaitu Allah. Iya. Berarti namanya Allah. Allah. Berarti Tuhannya bukan Allah kah? Allah, ya. Alhamdulillah. Yesus siapa? Yesus itu kalau menurut kita punya pandangan tidak beda dengan apa yang tadi Bung sampaikan. Apa itu? Itu adalah nama yang disebarluaskan menjadi kesaksian. Enggak, bukan itu kepanjangan. Yesus itu Tuhan bukan? Yesus itu kalau kita saat ini masih mempercayai sebagai juru selamat. Bukan Tuhan. Tuhan dan juru selamat. Yang tadi Allah Tuhan bukan? Nah itu yang bingung. Makanya Allah itu siapa? Iya, maksudnya gini, beta tanya dengan segala rasa hormat kan gini. Tuhan ada berapa? Satu. Namanya siapa? Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan? Bukan? Bahaya, Bu. Wih, bahaya. Wih, bahaya. Wih, kok Bu berani banget Yesus bukan Tuhan? Jadi dia sebagai apa? Karena kan Enggak, saya tanya, beliau sebagai apa? beliau sebagai juru, Mana sebagai apa? sebagai juru selamat. Juru selamat. Tuhan pencipta bukan? Bukan. Bukan pencipta. Syahadat, Bung. Itu syahadat, Bung, loh. Bukan. Loh, itu syahadat, Bung. Yang menciptakan langit dan bumi ada Tuhan Allah. Nah, itu syahadat, Bung. Kan tadi Bung di depan bilang beta, kata, ada namanya asyhadu alla. Tadi kan barusan Bung bilang. Bung udah bersyahadat itu. Bahwa yang menciptakan segala bumi beserta isinya itu Allah. Allah. Besar LLAH. Kita sudah buka di Bung punya lembaga Alkitab. Allah itu Malikul Kudusul Salamul Muhamminul Azizul Jabbar. Azizul Jabbar Mutakabbir. Itu Bung punya Bible bilang. Bung punya lembaga Alkitab yang kainama hormati. Bung sedang di hatinya ini isinya penuh dengan Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Tapi itu berlaku untuk zaman itu dan berlaku hanya untuk orang Israel. Kenapa? Yesus bilang di dalam Matius 5 tuh, aku diutus hanya untuk mencari dan menyelamatkan. Beta punya saudara siapa? Domba-domba yang sesat di antara Bani Israel. Dia datang hanya untuk Bani Israel. Jangan kau pergi ke kota sana, apalagi ke Samaria. Jangan, nanti tunggu. Tunggu, kenapa? Tunggu kebenaran itu datang setelah aku. Bung pelan-pelan ya. Yohanes 16:13 dalam bahasa Aramea. Atit khalon kafem menakhma etmak Ahmad Muhammadin bikhota khasta biyallah. Ini mata rantai dengan nama kitabnya adalah Song of Song atau Kidung Agung 5 nomor 16. Iqaman taqim fi khullu Muhammadin Zahdadi wa Zahri'i Benut Yerusalem. Ini nempel. Apa kata apa? Muhammadin, 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 Bung, dengan segala rasa hormat. Artinya Muhammad yang im itu adalah plural majestic, mulia yang banyak, mulia yang banyak, plural majestic. Nah, plural majestic ini ditempelkan kepada nama Muhammad. Bayangkan, yang ditulis itu tadi barusan namanya kitabnya Shir Hashirim dalam bahasa Ibrani, atau dalam bahasa Inggrisnya Songs of Songs, atau dalam bahasa Indonesianya Kidung Agung. Diulang lagi sama Ezra. Bapak Ezra bilang begini, Nehemia Pasal spasi 8 spasi 6. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Dorang lagi bikin apa itu, Bu? Nah. Lagi ngapain? Safa. Bersujud. Iya.
menyembah. Oke, baik. Sekarang orang tidak tahu orang punya agama, misalnya. Orang cuma lewat-lewat aja. Melihat orang sedang berlutut dan bersujud dengan muka sampai ke tanah, orang alamiah aja lah ya. Alam aja. Agamanya apa sih? Ini yang membuat kita kesini juga salah satu dari cara penyembahan yang benar. Jadi kalau menyembah dengan kita dulu bermata kuliah worship and church music. Oh, sedap. Praise and worship kah? Worship and church music. Jadi penyembahan kita itu adalah kita sujud. Dalam bahasa Ibrani artinya saha. Jadi kita sujud menyembah sampai kita. Jadi saya pelajari ternyata perubahan-perubahan yang terjadi sampai sekarang kita berdiri dan beribadah itu namanya Hellenisme worship. Oh, jangan gitu, Pak. Aduh. Itu Hellenisasi sama Hellenisasi. Hellenisme. Bukan saya. Dia yang ngomong Helen. Cara ibadah yang sekarang ini sudah Hellenisasi. Caranya orang Kristen maksudnya. Iya. Ada namanya Avinu Malkenu. Jadi sebetulnya dari dasar Avinu Malkenu ini nanti timbul Yesus mengajarkan doa Our Father. Jadi Hellenisme ini adalah ibadah yang embel-embelnya adalah duit. Saya Kainama kasih malam ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Amin. karena Bung sudah memberikan gambaran bahwa ternyata baru mengetahui bahwa ada banyak saudara kita di Kristen yang menyadari hal ini. Amin. Gitu kan? Bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya Allah berdasarkan historical maupun theological, kan gitu. Saudara kita Kristen biasanya pada umumnya bilang bahwa Yesus itu Alfa dan Omega. Tapi saya rasa mereka cuma ngomong dan mereka tidak pelajari yang sebenarnya. Iya, soalnya bahaya. Karena ada gospel, the four gospel, Ya, yang membicarakan tentang peristiwa mengenai Yesus Kristus. Yaitu ketika Maria tunangannya Yusuf, Maria bertunangan dengan Yusuf. Nah, ini yang kadang-kadang saya bahas dan orang benci saya di situ. orang juga benci, Bung. Ya, karena saya bahas ini, saya bilang begini, di gereja kalau orang tidak menikah langsung berhubungan begitu, Ya, kalian bilang itu dia bersih. Tapi coba lihat ini Maria ini, dia sudah bertunangan dengan Yusuf, ya, tapi dengan Tuhan Allah mungkin berhubungan, lalu Maria ini mengandung. Kita bilang itu suci, itu lain itu. Lalu kira-kira Yesus lahir dari mana? Lalu setelah itu baru, jadi artinya bahwa perbedaan Yesus dengan Allah itu memang beda. Ya. Karena Yesus punya latar belakang yaitu melalui Maria. ya, Lalu akhirnya Yusuf karena tahu ini Maria sudah mengandung, ya, dia kan kecewa. ya, Kita belum sentuh sudah hamil. Siapa ini yang bikin? Lalu katanya Yusuf berencana mau ceraikan Maria, ya, mau buang Maria. Tapi Roh Kudus bilang itu tidak boleh, Iya. karena bayi itu suci. Akhirnya saya pikir-pikir ini sudah lain. Alhamdulillah, ada begitu banyak informasi yang kemarin saya buka melalui pengalaman saya, dan alhamdulillahnya itu sekarang sudah gampang dibuka karena ada Google ya. Kalau dulu kita cari bukunya setengah mati, Bung, setengah mati. Contoh yang saya akan buka berikut. Ini adalah buku yang tidak pernah boleh dibaca bahkan oleh scholar Kristen sekalipun. Namanya buku REV, Revised English Version. Matthew, spasi 1 tanda bagi 18, komentari REV, Revised English Version. Ini nggak boleh dibaca, Ustaz Haris. Karena ini catatan bapak-bapak gereja lama. God impregnated Mary, Impregnant. impregnated Mary, Artinya apa? boleh tergive birth to the Lord Jesus Christ, the Son of God. Hah. God impregnant. Artinya apa? Tuhan menghamili Mary. Itu yang tadi saya bilang. Itu jangan, nggak boleh ada sebetulnya. Tapi kalau kita bilang begitu, marah.
Parah itu, parah Tapi banget. kalau bahasa Indonesia tidak seperti itu ya artinya. Nah sekarang di mana kita temukan bahasa Indonesianya? Karena ini kan buku tua. Nah buku-buku seperti ini udah, alhamdulillahnya ada Google. Kenapa? Google itu memuat buku-buku tua yang sudah jadi public domain, namanya public domain. Yang bikin agama Kristen bukan Yesus. Yunani, Tabu Alam Romawi, dari Dr. Atwin kita baca itu, Kaisar Mesaya kita baca itu yang bikin sampai kita Caesar Messiah, John Atwill. Oh udah baca juga bukunya dia. Sebelum beta berjalan duluan, beta minta maaf, beta mau tanya satu aja buat buku. Ketika kebenaran itu Bung Pati, ini untuk apa ngobrol-ngobrol begini gitu? Apakah menurut Bung Islam mengarah kepada kebenaran yang terjadi secara historical Christian yang tadi Bung baca begitu kan? Apakah ada gambaran bahwa sebetulnya Islam ini memandang Yesus sebagai utusan atau Nabi Allah? Mereka benar nih, ini orang-orang ini nih, orang-orang Islam nih. Apakah begitu Bung gambarannya? Kami menganggap Yesus itu sebagai Nabi, tidak lebih tidak kurang, dan kami muliakan dia, kami tidak hina dia, kami cinta dia, kami muliakan sebagai utusan Allah. Ya, jadi saya punya anggapan juga seperti Muslim. Yesus adalah seorang juru selamat, seorang yang diutus untuk menyelamatkan Bani Israel. Bani Israel. Dan saya mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu saja, dan tidak ada yang lain. Karena di dalam kitab suci juga ada tertulis seperti itu. Dan follow up daripada kebenaran itu adalah menjadikan kebenaran itu sebagai bagian yang bersinar dari dalam diri untuk memancarkan kebenaran itu juga kepada orang lain. Insya Allah. Kepada seluruh penonton semuanya, tidak semudah itu untuk bersyahadat karena orang itu kadang bagaimana selanjutnya. Umat Islam tidak memaksa pada orang. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah melihat bagaimana perdebatan ilmiah ini tidak ada unsur saling menyakiti, bahkan merendahkan person, akan tetapi pure di sini ada ilmiahnya. Semoga dengan adanya perdebatan ini bisa menguatkan iman dan Islam, karena itu adalah kunci daripada diskusi lintas agama. Kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.